Assalamualaikum, selamat siang dan salam sejahtera buat kita semuanya. Perkenalkan, nama saya Ade Wengki Gregoris Turnip, nomor induk mahasiswa 7192540003 dari Prodi Ilmu Ekonomi B 2019. Nah, di sini saya akan memberikan tanggapan saya terhadap pernyataan-pernyataan yang telah diberikan Bapak dosen dalam rangka mengikuti ujian tengah semester mata kuliah perencanaan Smart Ekonomi. Nah, sebelumnya saya akan menjelaskan dulu, Smart City adalah suatu konsep kota pintar atau kota cerdas untuk membantu masyarakat yang di dalamnya untuk mengolah sumber daya secara efisien dan efektif. Nah, ada 3 model dasar untuk atau menuju ke kota cerdas atau smart city. Yang pertama itu smart people, smart infrastruktur dan teknologi, dan terakhir itu smart governance. Nah, yang pertama itu pernyataan pertama itu dari smart people, di mana dikatakan World Population Review merilis nilai rata-rata IQ penduduk Indonesia itu adalah 78,49 atau berada di urutan 130 dari 199 negara yang diuji. Nah, berdasarkan data tersebut bahwa dikatakan memang IQ rata-rata Indonesia atau sumber daya Indonesia itu sangat rendah. Bahkan di Asia Tenggara saja Indonesia urutan rata-rata IQ-nya berada di urutan 10 dari 11 negara. Kita hanya menang dari Timor Leste, di mana Timor Leste hanya baru merdeka saja. Bahkan kita kalah dari negara-negara tetangga kita seperti Laos, Kamboja, bahkan Filipina ataupun seperti Myanmar. Nah, rata-rata IQ ini sangat tinggi eratnya dengan kualitas pendidikan. Nah, mengapa IQ penduduk Indonesia itu sangat rendah? Itu karena kualitas pendidikan di Indonesia itu sangat minim. Sebagai contoh, ada di Indonesia ini banyak sekali ketimpangan pendidikan. Sebagai contoh, ketimpangan pendidikan antara Indonesia Barat dan Indonesia Timur. Bahkan masih banyak di Indonesia Timur itu belum merasakan apa itu namanya pendidikan. Nah, oleh karena itu pemerintah harus tegas atau meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia, atau yang kedua itu memfasilitasi sarana dan prasarana pendidikan di Indonesia. Baiklah, pernyataan yang kedua dilihat dari sisi smart infrastruktur dan teknologi, di mana pada laporan Speedtest Global Index menetapkan posisi kecepatan internet Indonesia itu berada di ranking 105 secara global pada bulan Mei 2022. Nah, memang kualitas internet atau kecepatan internet Indonesia sangat rendah. Bahkan jangankan ke Asia atau dunia, di Asia Tenggara saja kualitas internet kita atau kecepatan internet kita digolongkan sangat rendah. Jangankan bersaing dengan Brunei, bersaing dengan Singapura sebagai negara maju, kita kalah saing dengan negara-negara seperti Kamboja, Laos, bahkan Myanmar. Nah, sebagai contoh, saya kemarin mengikuti ujian perkembangan IT teknologi, di mana ujiannya secara daring tetapi diawasi dosen melalui aplikasi Zoom. Nah, saya sering ditegur dosen karena kamera saya tidak aktif, padahal kamera saya aktif, dan saya sering juga keluar karena memang jaringan saya memang lambat, padahal saya berada di kota Medan. Padahal kan kecepatan internet atau kualitas internet ini sangat dibutuhkan terutama untuk menerapkan smart city. Sebagai contoh, kita ini kan sudah kemana-mana sudah menggunakan handphone, membawa handphone, kemana-mana kita menggunakan internet. Belanja kita dulu dari media sosial atau pakai aplikasi, transaksi kita udah online, bahkan mengerjakan tugas pun kita udah pakai online atau menggunakan internet. Nah, saya harap ke depannya pemerintah harus bekerja keras untuk meningkatkan kualitas internet atau kecepatan internet Indonesia, tidak hanya di kota-kota besar saja, di kota-kota besar Indonesia ini, tetapi merata terhadap ke pelosok-pelosok daerah, karena memang kualitas internet atau kecepatan internet ini sangat dibutuhkan oleh masyarakat banyak. Baiklah, yang ketiga itu pernyataan dilihat dari sisi smart governance, di mana berdasarkan Global Competitiveness Report 2019 yang dirilis oleh WEF,
peringkat daya saing Indonesia itu berada di peringkat 50 dari 141 negara yang disurvei. Nah, menurut smart governance ini kan bertujuan untuk menunjukkan pelayanan publik secara efektif, efisien, dan cepat. Nah, menurut saya smart governance di Indonesia udah mulai bagus atau cukup bagus menurut saya. Kenapa bila saya bilang kayak gini? Pelayanan publik di Indonesia ini sudah bagus. Sebagai contoh kita mengurus SIM, mengurus KTP, mengurus atau membayar pajak, kita udah bisa membayar melalui online, atau mengurus berkas kita udah melalui online. Berarti pelayanan publik di Indonesia ini sudah lumayan bagus. Demikianlah tanggapan saya terhadap penataan yang diberikan Bapak dosen. Saya mohon maaf jika penyampaian saya kurang jelas atau mungkin ada kesalahan-kesalahan saya dalam penyampaian tanggapan-tanggapan tersebut. Sekian dan terima kasih.